Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Saudara-saudaraku jamaah Jumat Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tiada sikap terbaik bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang meyakini bahwa kematian adalah satu hal yang pasti datang menghampiri kita, dan seiring berjalannya waktu sesungguhnya kematian itu semakin dekat kepada kita, kecuali kita menyikapinya dengan menyiapkan bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia yang hanya sebentar ini, dan untuk kehidupan akhirat yang khairu wa abqa, kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan kekal abadi, hanyalah takwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka bertakwalah, wahai hamba-hamba Allah yang memiliki akal yang sehat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di hari Jumat yang mulia dan penuh keberkahan ini, mari kita perbanyak istighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memperbanyak istighfar, bukan hanya dosa-dosa kita yang diampuni, bahkan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah, kita juga akan diberikan solusi, jalan keluar yang terbaik dari berbagai macam ujian hidup kita. Sedahsyat apapun masalah kita, kalau kita banyak istighfar, banyak bertaubat dari relung hati yang dalam, insyaallah yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kita jalan keluar dari kesulitan hidup ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah juga akan memberikan kepada kita rizki dari arah yang tidak pernah kita duga, rizki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ketika kita dalam kebutuhan ekonomi, dalam kesulitan, tiba-tiba datang orang yang memberikan kepada kita rizki
Ini Pak, saya dulu pernah punya hutang kepada keluarga Bapak, dan sekarang saya baru bisa membayarnya. Sedangkan ahli warisnya hanya tinggal Bapak. Rizki yang tidak pernah kita sangka, tapi ketika Allah memberikan pertolongan kepada kita, mudah bagi Allah. Ada orang yang ekonominya sulit, tapi dia sangat cinta kepada baginda Nabi yang mulia. Ingin ziarah ke Baitullah, ingin ziarah ke Madinah. Di tengah malam dia tahajud, dia menangis kepada Allah agar Allah berikan jalan agar dia bisa ibadah umrah. Tiba-tiba habis sholat subuh datang orang yang menghampiri, Pak, saya mendapatkan panggilan dari Allah untuk menolong Bapak. Bukannya Bapak ingin ibadah umroh? Masya Allah, sesuatu yang tidak pernah ada dalam pikiran kita bisa berangkat umroh gratis. Itulah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang banyak beristighfar, banyak mohon ampun, bertaubat kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran yang mulia, surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah peruntukkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang banyak dan bersegera beristighfar mohon ampun kepada Allah, dan orang yang akan mendapatkan surganya Allah. Yang kedua, di hari Jumat yang mulia ini, mari kita perbanyak bersalawat kepada baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran yang mulia, surah Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 36. Ayat 64. Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi yang mulia. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah solawat dan salam terbaikmu kepada baginda Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah, dan baginda Nabi menegaskan, man shalla alayya salatan wahidan fa salawatullahu asyrin. Siapa yang bersolawat satu kali kepadaku, kata Nabi, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Allah bersolawat, Allah mendoakan kita. Karena solawat itu adalah doa, bukan nyanyian-nyanyian. Ketika kita bersolawat karena kecintaan kita kepada baginda Nabi, maka niscaya di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, di hari yang mulia ini, mari kita perbanyak infak, sedekah jariyah, wakaf, hadiah, zakat, dan lain sebagainya. Karena itulah bekal terbaik kita. Hidup di dunia hanya sebentar.
tetapi yang sebentar ini sangat menentukan untuk kehidupan kita yang panjang, yang kekal abadi. Infak sedekah jariah itulah kekasih kita yang sejati, yang akan menolong kita di alam kubur. Itu infak sedekah jariah kita. Harta yang kita kumpulkan tidak akan pernah kita bawa. Istri yang kita cintai dan anak-anak kita tidak akan pernah ikut ke dalam kubur. Tetapi infak sedekah, apa yang kita infak sedekahkan selama hidup, itulah yang akan menolong kita baik di alam kubur maupun di akhirat nanti. Maka perbanyaklah bekal kita untuk kehidupan setelah kematian kita. Karena mati itu adalah pasti. Maka orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang-orang yang yakin akan kematian, dan dia selalu menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan setelah kematiannya. Karena itulah yang akan bisa menolong dan menyelamatkan kita dalam kehidupan kita yang panjang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.